Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, kembali berjumpa di KSM, Kajian Santuy Milenial. Semoga kajian-kajian ini akan memberikan masukan-masukan dan manfaat kepada para pemirsa sekalian. Adapun kali ini, tema yang akan dibahas adalah soal sisi buruk atau sisi negatif manusia. Karena manusia memiliki dua dimensi kejiwaannya. Pertama adalah dimensi positifnya, sisi positif, dan sisi gelap atau sisi negatif. Jadi bisa kita namakan sisi terang atau sisi gelap, sisi positif atau sisi negatif. Itu setiap manusia. Kita nggak kira dari suku apa atau bangsa apa. Dan hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya manusia harus waspada terhadap sisi negatif yang terkandung dalam jiwanya. Nah, oleh karena itu kita rujuk kepada Al-Quran soal sisi negatif kejiwaan manusia ini. Yang pertama, Al-Quran mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafs atau jiwa manusia itu selalu menyuruh kepada keburukan. Diambil dari kata ammaroh, dari kata amarah ya'muru amron artinya. Nah, ammaroh ini dari wazan fa'al, artinya terus menerus. Dalam diri manusia itu ada dimensi negatifnya yang selalu menyuruh manusia agar dia melakukan keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali jiwa yang dirahmati atau disayangi oleh Allah SWT. Dan ini ada dalam surat Yusuf ayat 53. Kemudian ayat berikutnya, walaqad khalaqnal insana wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah SWT berfirman, telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisiki, apa yang terlintas dalam bisikan-bisikan terhadap jiwa manusia itu. Dan tabiat buruk manusia ini begitu bercabang-cabang. Tapi muaranya adalah nafsu ammarah tadi, hawa nafsu tadi itu. Dan kenapa manusia banyak yang mengikuti hawa nafsunya? Karena hawa nafsu ini sesuai dengan naluri hewaninya. Dan tabiat awalnya manusia itu adalah hawa nafsunya tadi itu, kecenderungan hewani. Sehingga manusia mudah tergelincir dalam melakukan dosa dan hal-hal yang dilarang oleh penciptanya. Dan manusia sebenarnya pada tabiat awalnya itu dia ingin bebas, hidupnya ingin bebas, tidak terkungkung oleh aturan-aturan. Meskipun itu aturan daripada Allah SWT, dia ingin bebas, dia ingin hidup bebas. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dia ingin lakukan. Tapi kemudian Allah memberikan regulasi, aturan-aturan syariat yang membatasi ruang geraknya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Dan manusia tidak suka itu. Manusia ingin melanggar aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa ayatnya? Bal yuridul insan liyafjuru amama. Manusia itu ingin berbuat dosa sepanjang hidupnya. Ini ada di surat Kiamat ayat 5. Dalam perspektif Al-Quran, manusia juga ingin sebetulnya mengingkari hari kiamat. Apa itu kiamat? Gak mungkin ada. Sebetulnya kecenderungan hewani manusia ingin membantah keberadaan hari kiamat itu. Yas'alu ayana yaumul qiyamah katanya. Jadi atas dasar pendustaan dan mengolok-olok, manusia bertanya, kapan itu akan terjadi hari kiamat? Alhasil tabiat awal manusia itu ingin memuaskan hawa nafsunya tanpa ada batasan-batasan. Ingin bebas sebebas mungkin. Dan manusia ingin hidup panjang, kemudian dia bisa memuaskan keinginan-keinginan hawa nafsunya, dan kemudian dia mengolok-olok hari kiamat, seolah-olah hari kiamat itu tidak ada.
Kemudian sisi negatif manusia berikutnya adalah manusia itu sukanya berdebat tentang syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membantah, mencari-cari alasan untuk tidak mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaqad sharafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, kata Allah Subhanahu. Dan kami, kata Allah, sudah memberikan berbagai contoh min kulli masal, tetapi manusia itu paling banyak mendebat. Dia tidak mau asal terima syariatnya Allah. Dia debat, kenapa harus begini? Kenapa harus sholat? Kenapa harus haji? Kenapa? Inginnya berdebat dan tidak menerima. Ini terdapat dalam surat Kahfi ayat 54. Alhasil, bukannya manusia itu tidak mengetahui hakikat, tetapi apabila hakikat itu tidak selaras dengan keinginannya untuk memuaskan hawa nafsunya, maka hakikat itu tidak akan dia terima. Dan saya kira cukup di sini dulu. Nanti di sesi berikutnya saya akan bongkar lagi sisi-sisi negatif kejiwaan manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.